Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah bimbingan konseling akan mempresentasikan materi mengenai bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Kelompok 5 sendiri, anggotanya ada saya, Sidik Andika dengan NIM 12020700068 dan juga Talala Sapata dengan NIM 12020700078. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bimbingan karir dan bimbingan jabatan akan dipaparkan oleh Talala Sapata. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai materi pertama tentang bimbingan karir. Nah, di sini ada bimbingan karir. Untuk pengertian sendiri, menurut Herr Kramer, the process of helping a person to develop and accept an integrated and equalate picture of himself and of his role in the world of work. To test this concept again reality and to convert into a reality with stratification to himself and to society. Nah, di sini maksudnya adalah proses membantu seseorang untuk mengembangkan dan menerima gambaran yang terintegrasi dan memindai tentang dirinya dan pernyataannya tentang dunia kerja untuk menguji konsep terhadap kenyataan dan untuk mengubah menjadi kenyataan dengan kepuasan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Nah, ini adalah pengertian menurut Herr dan Kramer. Namun untuk pengertian bimbingan karir sendiri, ada juga nih pendapat dari para ahli. Salah satunya menurut Ahmad Juntika Nur Ihsan. Nah, beliau mengatakan bahwa bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individu dalam merencanakan perkembangan dan penyelesaian masalah karir. Nah, jadi dari dua pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah proses membantu pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dunia kerja. Eee, Lalu untuk, berikutnya ada tujuan bimbingan karir. Nah, di sini ada 5 tujuan bimbingan karir sendiri. Ini saya ambil dari Ketut Soekardi, dalam jurnalnya pada tahun 1987. Yang pertama ada, siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dirinya sendiri atau self concept. Yang kedua, ada siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dan persiapan memasukinya. Yang keempat, ada siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Yang terakhir, ada siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakasa, dan sebagainya. Namun, di sini ada pula pendapat dari, Manhiru, tujuan bimbingan karir itu, di sini ada beberapa poin. Namun, saya ambil ada beberapa poin yang sangat penting, yaitu untuk tujuan bimbingan karir sendiri, menurut Manhiru ada menunjukkan hubungan antara hasil belajar, nilai-nilai preferensi-preferensi, aspirasi pendidikan dan karirnya. Lalu yang kedua ada memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensinya. Lalu yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, memenuhi syarat dalam taraf memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan kooperatif atau latihan dalam jabatan. Yang keempat, di sini ada mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan pasca sekolah lanjutan, terutama waktu serta prosedur yang dilakukan. Dan yang terakhir, untuk, yang saya ambil poin-poin pentingnya dari Manhiro, yaitu mengembangkan rencana-rencana khusus dalam implementasi tujuan dan rencana karir. Nah, maka dari beberapa tujuan yang, dari referensi yang saya ambil, yang dari Ketut Soekardi dan Manhiro, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari, bimbingan karir, yaitu pada pokoknya untuk membantu agar individu atau siswa memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antara dirinya dengan dunia kerja melalui suatu pembuatan rencana dan keputusan secara tepat. Nah,
bagaimana cara mewujudkan tujuan itu. Nah, untuk me untuk, meningkatkan kepercayaan diri dari setiap individu, ini dapat dilakukan melalui pendekatan konseling karir dengan teknik yang sesuai dengan para individu, terutama dalam proses memilih, menetapkan, dan memutuskan pekerjaan, jabatan, atau karir secara tepat. Nah, referensi tersebut, saya ambil dari Sukardi. Lalu, untuk selanjutnya ada fungsi bimbingan karir. Nah, di sini, fungsi bimbingan karir saya mengambil dalam jurnal Juwitaningrum pada tahun 2013 mengenai program bimbingan karir, menyatakan bahwa beberapa Eee, fungsi bimbingan karir adalah memberitahukan pada siswa terkait dengan pemilihan jurusan, yaitu memberitahukan batas-batas dalam pengambilan program, karena penjurusan tersebut sangat menentukan siswa nantinya. Yang kedua ada memberikan pengertian kepada siswa terkait dengan dunia kerja, karena tidak semua siswa nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga ada memberikan pengertian mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan yang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka, agar nantinya ketika terjun mereka dapat langsung paham dengan potensi mereka. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada memberikan pendidikan terkait dengan kemandirian dalam segi pekerjaan, sehingga nantinya ketika siswa sudah terjun dalam dunia pekerjaan, akan mandiri. Nah, lalu untuk fungsi bimbingan karir sendiri, hanya 4 poin tersebut. Lalu di sini ada prinsip bimbingan karir menurut Surya. Nah, menurut Surya ini saya ambil dari jurnal BIMO pada tahun 2005. Nah, di sini terdapat, prinsip-prinsip bimbingan karir ada, 5 poin penting yang saya ambil. Yang pertama ada siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai karir. Lalu yang kedua, memiliki tujuan untuk menstimulasi pendidikan siswa. Yang ketiga, siswa memahami karir sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan untuk menyiapkan kehidupan. Yang keempat, ada siswa membantu dalam menggambarkan pemahaman terhadap diri sendiri dalam perencanaan hubungan antar karir. Lalu yang kelima, yang poin yang saya ambil menurut jurnal Surya ini, yaitu koordinasi pembimbingnya disertai partisipasi orang tua dan masyarakat. Nah, untuk prinsip bimbingan karir, sebenarnya ada beberapa poin, dalam makalah yang saya yang saya buat, tapi saya hanya mengambil 5 poin penting saja. Lalu yang selanjutnya ada mengenai pelaksanaan bimbingan karir. Nah, di sini untuk pelaksanaannya sendiri, eee balik lagi kepada tujuan bimbingan karir ini dapat dicapai dengan beberapa macam cara. Nah, ada bimbingan karir yang dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam suatu paket tertentu. Yang kedua, kegiatan bimbingan karir dilaksanakan secara instruksional. Yang ketiga, bimbingan karir dilaksanakan dalam bentuk pengerjaan unit. Yang keempat, kegiatan bimbingan karir dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang disebut hari karir atau karir day. Lalu yang terakhir, ada karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Nah, untuk pelaksanaan bimbingan karir sendiri, hanya itu. Lalu untuk materi berikutnya ada mengenai bimbingan jabatan. Nah, bimbingan jabatan ini, ada tentang pengertian dan istilah yang harus dipahami. Untuk, pemaparan materinya akan dipaparkan oleh Talala Sapata. Untuk, Talala Sapata saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sidik Andika. Sekarang saya mau memaparkan materi mengenai bimbingan jabatan. Saya akan memaparkan mengenai pengertian bimbingan jabatan dan istilah bimbingan jabatan yang harus dipahami. Yang pertama, pengertian bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan adalah proses membantu seseorang dalam pemilihan jabatan, pelatihan keterampilan, dan dapat mengerti dan menerima sehingga mampu memecahkan permasalahan dengan tujuan untuk menumbuhkan karakteristik individu yang pada akhirnya mampu menentukan pilihan karirnya secara tepat.
Setiap manusia memiliki karakteristik potensinya masing-masing. Demikian juga tiap jabatan memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, adanya bimbingan jabatan ini untuk menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan atau karir. Berikut beberapa istilah jabatan yang harus dipahami, yaitu yang pertama angkatan kerja atau usia kerja. Yang kedua, antar kerja atau pelayanan, informasi, penyuluhan atau bimbingan, dan perantara kerja. Yang ketiga, bursa kerja atau perantara. Yang keempat, bursa kerja khusus, yakni khususnya tuh maksudnya dari alumni. Yang kelima, informasi ketenaga kerjaan. Yang keenam, informasi pasar kerja atau IPK. Yang ketujuh, kartu antar kerja terdiri atas AK1, yakni kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja. AK2, kartu data pencari kerja. AK3, daftar isian permintaan tenaga kerja. AK4, kartu pemanggilan kepada pencari kerja. AK5, surat pengantar dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kepada pemberi kerja. Yang kedelapan, klien dan ketenaga kerjaan. Yang kesembilan, kompetensi kerja. Yang kesepuluh, lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau LPTKS. Yang ke-11, lowongan pekerjaan. Yang ke-12, pemeran kesempatan kerja atau pencari dan pemberi kerja. Yang ke-13, pekerja dan pelatihan kerja. Yang ke-14, pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja. Yang ke-15, pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta atau PPTKEIS. Yang selanjutnya pelayanan penempatan tenaga kerja, yang selanjutnya pemberi kerja dan pencari kerja, yang selanjutnya penempatan tenaga kerja dan pengantar kerja, yang selanjutnya penyuluhan kerja dan penyuluhan jabatan, yang selanjutnya perencanaan tenaga kerja dan petugas antar kerja, yang selanjutnya petugas penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan yang terakhir tenaga kerja. Untuk selanjutnya, ada tujuan bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang mengenai potensi diri yang meliputi kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, baik kelebihan maupun kekurangannya. Selain itu juga bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan sehingga dapat memilih jabatan yang sesuai dengan dirinya. Untuk selanjutnya ada persyaratan jabatan. Pada umumnya, yang termasuk ke dalam persyaratan jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Misalnya, latar belakang pendidikan, kayak SMA, D3, S1, S2, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan atau skill. Kimati pada tahun 2016 mendefinisikan soft skill adalah kompetensi yang tidak berhubungan langsung dengan pekerja secara spesifik, sedangkan hard skill mengacu kepada kemampuan khusus untuk melakukan pekerjaan. Faktor yang memberikan keberhasilan dalam dunia kerja adalah soft skill sebesar 40%, networking 30%, hard skill 20%, dan finansial 10%. Itu pemaparan dari Depdiknas pada tahun 2007. Untuk yang ketiga ada sikap atau attitude. Berikut beberapa sikap yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, jujur dan memiliki integritas, yang kedua, disiplin, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat, memiliki komitmen dan memenuhi janji, yang kelima, memiliki semangat kerja dan rajin, yang keenam, memiliki inisiatif dan sikap mau mencoba. Selain itu, terdapat sikap sopan santun yang sebaiknya dimiliki juga, seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta tolong, dan mengucapkan salam. Adapun persyaratan lainnya, maksud dari persyaratan lain ini adalah tergantung dengan bidang yang akan dipekerjakan. Biasanya setiap bidang atau instansi memiliki syaratan ketentuan tertentu.
Untuk materi selanjutnya ada pelaksanaan bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama tanya jawab atau diskusi, yang kedua wawancara. Tujuan dari wawancara kerja sendiri adalah yang pertama bagi pelamar, wawancara kerja dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan secara langsung pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai faktor lainnya yang berguna untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan. Untuk bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki pelamar tersebut untuk memegang pekerjaan yang ditawarkan. Adapun tahapan dari wawancara, yang pertama persiapan wawancara, yang kedua pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Kemudian, cara yang ketiga adalah asesmen psikologis. Untuk materi selanjutnya ada kiat-kiat memberikan bimbingan jabatan. Ada 3 tahap, ada 3 tahapan dalam melakukan bimbingan jabatan. Yang pertama, persiapan, yang kedua, perancangan materi berupa pertanyaan-pertanyaan, yang ketiga, pelatihan. Menurut Andrew A. Sikula, pada tahun 2011 ada beberapa metode pelatihan, yaitu yang pertama, on the job, yaitu latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seseorang pengawas. Yang kedua, vestibul, yaitu metode latihan yang dilakukan dalam ruangan yang biasanya diselenggarakan dalam perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, demonstration demonstration and example, yaitu metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh atau percobaan yang didemonstrasikan. Yang keempat, simulation, yaitu kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya tiruan saja. Yang kelima, apprenticeship, yaitu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan sehingga karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. Yang keenam, classroom method, yaitu metode pertemuan dalam ruangan meliputi pengajaran, rapat, programmed instruction, metode studi kasus, role playing, diskusi, dan seminar. Mungkin sekian dari saya untuk pemaparan bimbingan jabatan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah bimbingan karir atau jabatan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyelesaian diri yang sebaik-baiknya, baik pada waktu itu maupun masa yang akan datang. Bimbingan karir atau jabatan adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.